Tapi Bapak lihat kondisi KPK sekarang berani nggak sih Pak melakukan itu? Kelihatannya dia menunggu waktu untuk berhenti aja, Kak. Kamuflase. Oh, buying time. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi ini ada berita yang mengejutkan di saat Kaisang sudah muncul ke publik setelah diisukan menghilang. KPK malah batal mengklarifikasi Kaisang soal gratifikasi jet pribadi. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini ya guys. Bismillah. Kita izin balik dulu ya, kasih semua. Mas, pesawat jet gimana mas? Pribadi itu gimana mas? Mas, itu milik Mas Kaisang atau dari perusahaan lain mas? Mas Kaisang dari siang mas. Mas, dari siang mas. Aduh. Mas buka kacanya mas. Mas. Kaca mas. Mas dari pagi mas. Mas dari pagi mas. Tolong dong, dikit aja. Mas, dikit aja. Apanya dari PSI? Mas Kaisang ini nggak ngomong. No comment ya, jadi PSI no comment soal dugaan yang jet pribadi ditangani Nggak KPK. bisa ngomong ini guys, PS ini gimana ini? Harusnya klarifikasi gimana gitu. Nanti rapatnya bahas apa aja? Kenapa? Rapatnya bahas apa aja? Macam-macam koordinasi. Ya. Termasuk soal isu Mas Kaisang. Rapat rutin. Siapa aja sih saya ikut? Ada pembahasan jet pribadi juga sih soal klarifikasi dan lain-lain. Rapat rutin tentang PSI. Makasih ya teman-teman. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK batal mengundang Kaisang Pangarep untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi. Nantinya laporan terkait Kaisang akan diserahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK, bukan lagi pada Direktorat Gratifikasi. Sikap KPK berubah drastis mas. Sebelumnya berapi-api akan memanggil, terus tiba-tiba Direktorat Gratifikasi dibatal. Ini publik pasti akan mempertanyakan apakah ada tekanan-tekanan dari entah pihak-pihak dewa-dewa sana gitu mas terhadap KPK sehingga KPK batal membentuk tersebut. Iya, sama sekali tidak ada tekanan ya rekan-rekan sekalian, bahwa KPK berharap saudara K ini melakukan klarifikasi sendiri itu dari awal sudah disampaikan oleh pimpinan atau Pak AM dalam hal ini. Sebenarnya ini juga agar isu ini tidak melebar kemana-mana. Berbangsanya gimana? Pak, Aturannya begini. saya kembali ke tapi kok- kasus Kaisang tadi, Mam. Saya potong, Pak. Ada sejumlah pengamat atau pakar mengatakan bahwa sebenarnya KPK tidak cukup hanya dengan klarifikasi. Harusnya sudah melakukan penyelidikan. Karena kan sudah terjadi peristiwanya, lalu ini melibatkan seorang anak presiden gitu ya. Mestinya segera bisa dilakukan penyelidikan. Menurut Bapak Mestinya gimana? sih, mestinya iya. Kalau ingin menertibkan itu mestinya iya. Jangan beralasan ini karena dia bukan pejabat. Nanti dulu kan ada hubungannya juga dengan pejabat, iya kan? Ya. Coba kalau dia bukan anaknya presiden, dapat enggak kayak gitu? Ya. Misalnya anak saya Betul. misalnya, enggak bakal dapat. Betul. Private jet sampai ke Amerika sekian hari lalu dengan sekian penumpang, hotelnya juga bisa saja ditanggung gitu kan? Itu kalau anaknya orang biasa kan nggak bisa. Iya. Itu kan karena anak presiden. Nah, di situ sebenarnya jiwa larangan gratifikasi itu ya seperti itu. Pemberian-pemberian yang tidak resmi melanggar hukum, tidak resmi menyuap, tidak resmi mengambil uang negara, tetapi dia pemberian yang diduga punya motif balas jasa. Ya. Atau motif minta sesuatu. Kan gitu. Kalau misalnya Pak nanti setelah dilakukan klarifikasi atau apapun namanya penyelidikan dan misalnya ketahuan bahwa ini terjadi, fasilitas ini diberikan karena memang punya kepentingan si punya jet pribadi kepada bapaknya presiden gitu ya. Apakah nanti ada unsur bisa tindak pidana korupsinya di situ, Pak? Ya bagian dari korupsi karena gratifikasi itu Ya. itu hukumannya hukuman korupsi. Hukuman korupsi. Masuk di Gitu. dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya. Undang-undang tindak pidana korupsi itu menyebut satu, korupsi itu barang siapa merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melawan hukum, itu korupsi. Yang kedua, menerima suap.
atau penyuapan. Lalu yang ketiga gratifikasi, masuk di situ. Masuk di situ ya. Iya masuk di undang-undang korupsi, termasuk tiket pesawat, tiket kereta api. Jadi bisa serius hotel. sekali, bisa serius Ada. masalahnya ya. Disebut secara eksplisit di undang-undang bahwa itu gratifikasi. Luar biasa kayaknya guys. Eksplisit, nanti lihat aja undang-undangnya. Sebaliknya Pak, kalau misalnya dalam penyelidikan itu atau klarifikasi itu ditemukan bahwa ini bukan gratifikasi karena misalnya itu pendapatan Kaisang dari bisnisnya Kaisang kira-kira gitu ya. Apakah tidak sebaiknya ini diteruskan kepada petugas pajak karena ada nilai yang dihasilkan? Charter pesawat ke sana itu kan 8,67 miliar katanya. Ya. Bisa masuk kepada bisa masuk ke aparat situ. pajak kan? Dari hasil klarifikasi, kalau mau disebut klarifikasi, Yeah. kalau mau disebut penyelidikan atau pemeriksaan boleh juga. Nanti yang perlu dilakukan oleh KPK, kesimpulan itu akan ditemukan. Oh ini bukan gratifikasi, ini hasilnya. Nah kalau begitu mana pajaknya? Kamu bisa Betul. mengeluarkan uang segitu berarti punya keuntungan jauh lebih besar dari sekian Ya. miliar yang kamu keluarkan ke situ. Masuk Lalu akal guys. pajak perusahaannya mana? Kan gitu. Betul. Akan ketemu di situ. Jadi kalau Penghilapan misalnya pajak. KPK betul memanggil Kaisang menghadirkan, lalu ada dua kemungkinan diproses karena ada dugaan gratifikasi, atau kalau tidak gratifikasi, mestinya ini langsung ke perpajakan ya. Ya. Orang akan lihat bagaimana laporan pajaknya Kaisang dong. di sana. Iya. Kalau tuh uang sendiri dari perusahaan goreng pisang atau apa gitu kan bisa aja. Tapi menurut Iya Pak kan? Mahfud, Kalau kira-kira goreng pisang, Ya. pengusaha pisang soalnya Pak. pengusaha pisang, goreng pisang, pengusaha pisangnya sama aja. Tapi Bapak lihat kondisi KPK sekarang, berani nggak sih Pak melakukan itu? Kelihatannya dia menunggu waktu untuk berhenti aja. Kamuflase. Oh, buying time. Kayaknya Buying time, karena udah mepet, untuk udah mau bicara berakhir. gini, bicara gitu. Oh, Karena ya? yang berani tinggal satu sekarang. Yang lain kan udah hilang tuh. Mana tuh Pak Nawawi, Pak Pak Mulado. Nawawi jarang kita lihat ya. Padahal masyarakat tuh selalu senang loh kalau ada orang KPK bicara gini Betul. gitu. Ini enggak ada nih si Tanah, si Pak Gufron dan Gufron. Tanak serius ikut Sudah seleksi. hilang. Tinggal Pak Alex saja yang sekarang menyuarakan KPK. Juru bicaranya juga tidak se-tough Fikri ya yang baru diganti itu kan lumayan tuh, yang sekarang melipir juga. Tapi tidak apa-apa kan memang sebentar lagi mau ganti sehingga mungkin lebih selamat udahlah nanti aja gitu. Mungkin ya. Sehingga melakukan penundaan dan buying time tadi. Kalau kita bicara soal tadi yang Anda katakan, dia bukan penyelenggara negara, tapi dia bagian dari keluarga penyelenggara negara yang bisa saja mendapatkan fasilitas yang kita katakan gratifikasi, ikut dinikmati begitu. Tapi ini kan juga ada persepsi yang tadi kemudian disampaikan oleh Aceh Hasan yang menyatakan bahwa Kaisang itu bukan penyelenggara negara, jadi nggak bisa masuk delik gratifikasi. Itu jadi gimana? Kita dudukan itu dulu. Kalau logika itu bisa diterima, pesta pora para penyelenggara negara, pemberian gratifikasi diberikan kepada keluarga mereka, tidak perlu atau pada para penyelenggara negara secara langsung dan akan bebas secara hukum, sehingga itu sudah terbantahkan dengan adanya jurisprudensi dari Mahkamah Agung. Ada banyak putusan di Mahkamah Agung yang menjelaskan penerimaan gratifikasi oleh keluarga penyelenggara negara, gitu ya. Itu sudah merupakan hal yang umum di Mahkamah Agung, putusan-putusan yang menjerat keluarga dari penyelenggara negara. Jadi yang perlu diteliti oleh KPK adalah apakah penerimaan services ini, dugaan penerimaan fasilitas penggunaan pesawat ini gitu ya, itu terjadi karena posisi Kaisang sebagai anak penyelenggara negara atau tidak. Disitulah yang ingin didudukkan harusnya oleh KPK begitu ya. Kenapa? Karena gini, untuk mengukur gini Mbak, paling mudah. Kalau Kaisang bukan anak presiden, kira-kira tetap akan dipinjami jet itu atau tidak? Itu aja Mbak. Kalau tetap akan dipinjami, berarti itu bukan gratifikasi. Tetapi kalau orang biasa, Kaisang adalah orang biasa, bukan anak presiden, kemudian tidak akan dipinjami, maka itu jelas-jelas itu adalah gratifikasi. Oleh karena itu sekali lagi, gratifikasi itu bisa juga dijeratkan kepada non penyelenggara negara selama memiliki keterkaitan hubungan dengan penyelenggara negara, Mbak. Baik. Oke guys, jadi begitu polemik yang terjadi soal jet pribadi yang digunakan Kaisang kemarin guys. Di melihat hal itu, langsung saja Prof. Mahfud akhirnya buka suara, ikut menyentil Komisi Pemberantasan Korupsi KPK lantaran tak kunjung memeriksa Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep terkait dugaan gratifikasi atas penggunaan pesawat jet. Menurutnya, soal rencana pemanggilan itu memang tergantung
KPK dan tidak bisa dipaksakan oleh publik. Tergantung itikat KPK saja. Tapi Mahfud MD mengisyaratkan kalau dirinya tidak sependapat dengan pernyataan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang menyampaikan kalau Kaisang tak wajib lapor gratifikasi karena bukan penyelenggara negara. Mahfud mengoreksi pernyataan tersebut dengan mengungkap kalau ada kasus gratifikasi yang bermula akibat anggota keluarga yang bersikap flexing. Salah satu contoh yang dia sebutkan ialah kasus Rafael Alun. Dari fenomena Kaisang justru berisiko bermunculan kebiasaan gratifikasi melalui anggota keluarga yang bukan pejabat negara. Kalau alasannya hanya karena bukan pejabat, padahal patut diduga, lalu dianggap tak bisa diproses, maka nanti bisa setiap pejabat meminta memberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Ini pun sebenarnya sudah dinyatakan oleh KPK via Alex Marwata dan pimpinan pekat UGM. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya isi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.